Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Sobat Messenger. Sungguh kita mengucap syukur Tuhan karuniakan kepada kita satu kesegaran tubuh dan semangat yang baru untuk kita boleh mengawali hari kita dengan mendengar suara Tuhan dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus yang akan berkati kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau memberkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan semangat yang baru, kesegaran tubuh yang baru, bahkan firman Tuhan yang kami pelajari hari ini menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kami semua. Firman Tuhan boleh menyegarkan jiwa, roh kami di dalam menghadapi segala perkara dalam hidup hari demi hari. Berkati Sobat The Messenger, senantiasa firman Tuhan yang kami pelajari menjadi tuntunan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sobat The Messenger, menjadi orang yang rendah hati tidaklah mudah. Karena kerendahan hati bukanlah tujuan, tetapi adalah sarana, proses yang harus kita kerjakan, kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ditanya, apakah kamu orang yang rendah hati? Kita tidak bisa dengan mudah menjawab, karena itu bukan tujuan, tetapi adalah sarana, proses kehidupan yang harus kita terapkan dalam hidup hari demi hari. Hari ini kita belajar sebuah tema, yaitu menjadi orang yang rendah hati. Sekali lagi, bukan tujuan, tetapi proseslah yang harus kita kerjakan, kita lakukan kerendahan hati dalam kehidupan kita setiap hari. Pada zaman Bai Song ada dua ahli sarjana, dua ahli pendidikan yang bernama Su Xi dan Huang Tingjian. Su Xi adalah guru dari Huang Tingjian. Namun demikian, sejak semula Su Xi sebagai guru mengembangkan sikap hubungan persahabatan dengan muridnya Huang Tingjian. Pada suatu hari, Huang Tingjian dia ingin memberikan hadiah tulisan atau kaligrafi kepada seorang temannya. Tetapi sebelum dia memberikan hadiah tulisan kaligrafi itu kepada temannya, dia meminta saran, masukan pendapat dari gurunya, Su Xi. Maka dibawalah kaligrafi tulisan aksara Cina itu ke hadapan gurunya. Guru, mohon masukan tentang tulisan yang aku buat ini. Sang guru yang jauh lebih tua ini sambil mengangguk-angguk, mengelus jenggotnya yang panjang, dia mengatakan, tulisanmu sungguh sangat indah, sangat bagus,
tetapi masih ada kekurangan di sana. Karena tulisanmu itu seperti sebuah pohon yang kurus dan kering. Tidak ada ranting daun di sana. Ketika mendengar pendapat dari sang guru, mereka berdua kemudian tertawa bersama. Huang Tingjian mengaku sadar bahwa tulisannya itu, huruf-huruf yang dia tuliskan di sana masih kaku seperti pohon yang kurus dan kering, tidak nampak keindahannya. Dia menyadari dan membenarkan pendapat dari sang guru. Huang kemudian berpikir, apakah saya akan membiarkan saja dan kemudian tetap memberikannya kepada sahabat, atau saya akan memperbaiki tulisan ini seperti apa yang sudah disampaikan oleh sang guru, beberapa saran yang baik buat saya. Ketika Huang masih berpikir, sang guru Susi, dia tidak memaksakan kehendak agar sang murid memperbaiki tulisannya. Sebaliknya, Susi kemudian mengambil pen dan kemudian dia menuliskan sebuah tulisan kaligrafi di atas sebuah kertas. Setelah selesai, Susi kemudian mengatakan kepada muridnya, Huang Tingjian, berikan pendapatmu tentang tulisanku. Huang Tingjian, dia melihat, dia membaca, dan kemudian berkata demikian. Tulisan guru membuat saya iri. Tetapi jika saya diminta pendapat, ada sedikit hal yang bisa saya sampaikan kepada guru. Susi tersenyum dan kemudian katakan, apa pendapatmu? Huang Tingjian kemudian mengatakan, tulisan guru begitu indah. Tetapi tulisan guru seperti sebuah batu di dalam air sungai yang dangkal. Tulisan yang indah, kaligrafi yang indah, tetapi Tingjian berpikir ada makna yang lebih dalam yang dapat dituliskan oleh sang guru. Seperti sebuah batu di air sungai yang dangkal. Ada sesuatu yang lebih dalam yang dapat diungkapkan melalui kata-kata yang dapat dituliskan. Mereka kemudian tertawa bersama, dan sejak itu mereka berdua hidup saling mendukung satu dengan yang lain. Mereka sering berdiskusi, meminta pendapat atas hasil karya yang sudah mereka buat. Susi, meskipun dia seorang guru, dia tidak menganggap sang murid lebih rendah daripada dia. Ilmunya lebih buruk daripada dia. Tidak. Justru Susi
sering mendapatkan banyak masukan, banyak saran. Mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Mereka menerima saran, pendapat, masukan satu dengan yang lain. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati. Karena itu semua untuk kebaikan masing-masing. Karya-karya dari mereka berdua menjadi karya yang sangat terkenal di negara China. Bahkan hingga saat ini, karya-karya kaligrafi dari Susi dan Wang Tingjian menjadi contoh bagi mereka yang mau belajar menulis kaligrafi. Huruf-huruf China yang ditulis sedemikian indah. Karya mereka menjadi contoh, karya mereka menjadi tiruan bagi mereka yang mau belajar. Karena apa? Karena Susi dan Wang Tingjian, mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Mereka menerima masukan, pendapat, saran dari orang-orang yang lain. Ini semua untuk kebaikan saya. Ini semua untuk kebaikan kamu sekalian. Jadi tidak ada rasa sakit hati di sana. Bahkan ketika mereka menyampaikan masukan-masukan, saran-saran dan pendapat, mereka menggunakan kalimat-kalimat yang halus. Ada perumpamaan yang diberikan sehingga mereka, orang-orang yang menerima masukan, dapat menerimanya dengan baik, tidak menjadi sakit hati. Sobat The Messenger, kerendahan hati membuat relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita terjalin dengan erat, terjalin dengan kuat, sehingga berkembanglah sikap saling menghormati satu dengan yang lain. Sehingga ketika menyampaikan pendapat, ketika menyampaikan saran, tentu ada kata-kata, kalimat-kalimat yang halus yang diutarakan. Amsal 18 ayat ke-12 mengatakan demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi, Amsal 18 ayat ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ketika kita menjadi orang yang rendah hati, mengembangkan sikap hubungan persahabatan dengan rendah hati, tidak memandang orang lain lebih rendah daripada kita, lebih buruk daripada kita, tetapi kita mau saling menghormati, memperhatikan dan menerima pendapat, masukan orang yang lain. Maka kita membangun persahabatan yang saling menghormati. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua? Perbuatlah kepada orang lain apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu. Maka ketika kita berkata-kata, ketika kita bertindak dan bersikap, kita harus rendah hati. Bukan aku, tetapi
memikirkan kebaikan orang yang lain. Tuhan Yesus berikan teladan kepada kita di dalam Filipi pasal yang kedua. Tuhan Yesus meninggalkan surga yang mulia, mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan kita manusia. Bahkan Yesus rela menderita dan mati di atas kayu salib bagi penebusan kita semua. Yesus memikirkan, menggumulkan bersama-sama dengan para murid bagaimana hidup untuk membangun kebaikan, kepentingan orang yang lain. Bukan saya sendiri yang harus berkembang baik. Bukan saya sendiri yang harus berhasil dan sukses. Tetapi orang-orang yang lain. Orang-orang di sekitar saya. Kita harus membuat mereka juga hidup lebih baik, lebih berhasil, lebih sukses, lebih sejahtera. Karena itu, Sobat The Messenger belajar dari Susi. Meski dia seorang guru, dia tidak memandang rendah muridnya, Wang Tingjiang. Sebaliknya, mengembangkan sikap hubungan persahabatan, saling menerima pendapat, masukan, karena itu semua untuk kebaikan masing-masing. Jadilah orang yang rendah hati. Artinya setiap hari kita mengembangkan sikap rendah hati. Bukan tujuan, tapi proses hari demi hari di mana kita harus melakukannya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur belajar dari teladan-Mu bahwa Engkau turun ke dalam dunia menderita sengsara bagi kami manusia yang berdosa, meninggalkan surga yang mulia, mengosongkan diri untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami diajar menaruh kehendak, pikiran, hati yang sama seperti Kristus, yang menginginkan kebaikan bagi orang yang lain. Berkati ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Bukanlah sebuah tujuan menjadi rendah hati, tetapi proses, sikap, tindakan, perbuatan kami setiap hari yang memancarkan, menyatakan kerendahan hati. Kami menerima, menghormati akan pendapat, masukan orang yang lain. Karena itu demi kebaikan, perkembangan kami satu dengan yang lain. Berkati Sobat The Messenger ketika kami berjumpa sepanjang hari ini dengan banyak orang. Kami punya kerendahan hati dalam sikap, perbuatan, tutur kata kami. Maka terbangunlah persahabatan yang saling menghormati. Tuhan lindungi, Tuhan peliharakan, sehingga kami anak-anak Tuhan, Sobat The Messenger, menyatakan, menyaksikan kasih Kristus kepada banyak orang. Lindungi, jagai perjalanan-perjalanan kami, baik dalam kota sampai keluar kota, di tengah situasi pandemi dan transportasi yang begitu padat, bahkan ada ancaman bencana alam di beberapa wilayah. Berikan kami keselamatan dan sukacita. Kami berdoa untuk
tempat-tempat wilayah, daerah, kota di mana kami tinggal, Sobat The Messenger, baik kota Kudus ataupun di tempat-tempat yang lain. Tuhan Yesus, Engkau yang lindungi, peliharakan di tengah cuaca yang tidak bersahabat. Engkau yang karuniakan perlindungan yang sempurna, kesehatan, sukacita, damai sejahtera di dalam usaha pekerjaan, studi yang kami lakukan, bahkan kehidupan kami hari demi hari, keluarga-keluarga Sobat The Messenger. Tuhan, cukupkan kami semua, segala kebutuhan yang kami perlukan, karena Engkau Allah yang setia. Berkati bangsa dan negara kami, senantiasa kuasa Yesus Kristus yang menaungi negara kami tetap aman, tetap ada stabilitas di seluruh wilayah, karena aparat keamanan TNI, Polri, mereka dapat bertugas dengan baik karena hikmat daripada Tuhan. Berkati pula keluarga-keluarga mereka karena ditinggalkan karena tugas negara. Tuhan Yesus yang memberikan pemeliharaan, kecukupan, pertolongan di dalam segala perkara yang dihadapi keluarga-keluarga dari anggota Polri ataupun TNI. Kasih karunia dari Yesus Kristus yang boleh nyata dalam kehidupan keluarga-keluarga ini. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa nyata dalam kehidupan kita hari demi hari, mengajarkan untuk kita semua hidup dengan kerendahan hati, menjadi berkat bagi banyak orang, dan mempermuliakan nama Tuhan, karena anugerah kasih daripada Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menjadi orang yang rendah hati memerlukan sikap untuk kita dapat menerima satu dengan yang lain. Tidak memandang rendah, tetapi saling menghormati, sehingga terbina hubungan persahabatan yang membawa kebaikan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.